Mungkin dokter untuk supaya nggak ngantuk, boleh sambil teman-teman peserta workshop sambil ngemil di pojok sebelah sisi kiri dari eh, peserta ada pojok cemilan, mungkin bisa diambil untuk di meja masing-masing. Terima kasih dokter. Camilannya ada buah dari kota Pontianak, kemudian cemilan dari berbagai daerah Kalimantan Barat. Ini saya sekarang membahas tentang bagaimana kita menggunakan MRI untuk melihat kasus-kasus kita. Ini basic MRI dulu ya, pada brain tumor imaging dan lesi-lesi yang menyerupai. Nah, ini overview saya akan membahas tentang bagaimana kita mendiagnosis suatu brain tumor atau suatu lesi-lesi yang mirip-mirip tumor. Bagaimana tekniknya dan kemudian tujuan kita melakukan pemeriksaan itu apa? Oh iya. Oke. Nah ini lebih jelas ya. Yang belakang jelas. Oke. Kemudian bagaimana kita menggunakan kontras media dan yang terakhir take home point. Ya, ini nunggu sebentar sambil nunggu ngambil makanan dulu. Nah, udah. Ya. Oke, sekarang kita lihat kasus. Pasien wanita 40 tahun dengan trigeminal neuralgia sisi sebelah kiri. Kalau kita mendengar klinis seperti ini, pasti kita pikirnya apa? Pasti ada sesuatu di dekat-dekat nervus trigeminus karena klinisnya itu trigeminal neuralgia. Itu mungkin tumor atau mungkin itu suatu gambaran vaskuler yang berdekatan dengan nervus trigeminus, itu juga menyebabkan terjadinya trigeminal neuralgia. Nah, sekarang kita lihat. Ini sequence apa? T1. Nah, kita lihat sesuatu di daerah nervus trigeminus. Jadi nomor satu kita harus tahu trigeminal tuh nerve-nya tuh ada di mana kira-kira tempatnya. Di sini kan? Nah, seperti yang tadi kita lihat. Ini normalnya yang kanan ini. Loh, yang kiri ada sesuatu enggak? Ada sesuatu. Kelihatan? Ada. Ada sesuatu ini tidak hanya di sini. Terus sampai di sampingnya sinus cavernosus. Kelihatan? Samar-samar? Nah, ini tebal kan? Yang ini kecil ya. Nah, jadi MRI itu lihatnya lebih banyak. Minimal di T1 ini kita lihat. Ini arteri carotis interna yang menunjukkan flow void. Ini normal dia. Di tepinya arteri carotis interna ini dia berjalan di dalam sinus cavernosus. Itu kita harus tahu ya. Jadi sinus cavernosus itu seperti jembatan sungai danau. Nah, terus kemudian carotis interna itu dia berada di situ, di dalam situ, dia jalan ya. Ini dia akan menunjukkan flow void sampai kapanpun. T1, T2 meskipun itu dengan kontras dia masih menunjukkan flow void. Dia tidak bisa kontras enhance. Itu normalnya arteri carotis interna karena dia flow-nya cepat sekali. Nah, ini ada sesuatu di T1. Nah, ini T2 fat set. Nah, taunya T2 fat set dari mana? Ini T2 karena dia liquornya putih. Fat set karena fatnya itu tersaturasi. Harusnya fat ini kan putih ya, pada T2 dia hitam. Jadi T2 fat set. Nah, terus kita melihat sesuatu masa ini. Ini apa yang putih ini apa? Ini adalah liquor di dalam cerebellopontine cisterna ya. Jadi ini bukan kelainan dari tumornya. Yang enggak normal ini tumornya itu ini. Ini nyambung sampai di sini. Arteri
nervus trigeminus yang kanan itu ini kelihatan, yang kiri enggak kelihatan. Nah ini. Berikutnya lagi, ini apa? Sequence dari Fiesta atau 3D Cube T2 High Resolution. Nah ini memang khas untuk lihat nervus trigeminus yang kanan seperti ini. Yang kiri gimana? Nah yang kiri encasement di dalam tumor ini. Ini sampai sinus cavernosus, sampai sini tumornya. Nah kemudian ini apa? Sequence DWI dengan edisinya. Tumor ini gimana kalau dilihat di DWI? Dia lebih putih dari jaringan otak normal. Dia restricted diffusion atau tidak, atau dia T2 centro, buktikan dengan edisi. Edisinya hitam. Jadi tumor ini restricted diffusion. Artinya apa? Tumor ini padat dan kenyal. Lebih padat daripada jaringan otak yang normal. Nah itu kita harus ngerti hal-hal itu ya. Jadi supaya bisa mengarah ke diagnosis. Kemudian, nah ini hanya polosan ya, tidak pakai kontras. Ini gambarnya seperti ini. Nah ini sudah keluar diagnosisnya. Ini adalah meningioma. Ini ya, meningioma dari sinus cavernosus yang meluas sampai di daerah CPA apex petrosus menyebabkan encasement dari nervus trigeminus yang kiri. Kenapa saya tidak mikir ini schwannoma? Bisa kan schwannoma juga dari nervus trigeminus? Bisa. Nah kenapa kok kita mikirnya ini lebih ke meningium daripada schwannoma? Kalau mau DD-nya itu schwannoma. Tapi meningioma nomor 1. Dia most likely. Schwannoma itu less likely. Kenapa kok saya mikirnya gitu? Schwannoma itu lunak atau lebih keras dari jaringan otak, lunak. Nah kalau dia lunak, dia menunjukkan restricted diffusion atau tidak? Harusnya tidak restricted diffusion. Nah ini ya, jadi polanya di situ. Kemudian kita lihat ini high T2. Ini T2 juga, tapi ini T2 fat set. Pada T2 fat set, kalau kita lihat tumornya ini, dia lebih putih atau dia putihnya tidak sampai seperti liquor. Tapi dia iso/hypo. Dia tidak bisa putih. Rata-rata kalau kita lihat akustik schwannoma, pernah lihat akustik schwannoma gampangnya? Di MRI, dulu-dulu waktu PPDS mungkin. Nah, gimana gambarnya akustik schwannoma di T2? Warnanya putih, enggak mungkin warnanya abu-abu schwannoma. Kenapa dia kok warnanya putih? Karena dia lebih lunak dari jaringan otak yang normal. Meningioma, kenapa dia lebih abu-abu, tidak putih? Karena dia keras, padat, kenyal. Nah ini perlu ya, jadi kita harus tahu hal-hal itu supaya kita bisa mengarah ke diagnosis. Kalaupun itu tidak pakai kontras, ini kita masih bisa menebak ini mengarah ke meningioma daripada schwannoma. Kalau diberi kontras, gimana modelnya? Meningioma dan schwannoma kalau kecil gini sama-sama menunjukkan homogenous contrast enhancement. Nah itu susah juga dibedakan antara meningioma dan schwannoma. Tapi kita juga bisa mengerjakan dengan advanced MR imaging. Ada tambahannya sebetulnya, yaitu dengan DCE MR perfusion. Dari DCE MR perfusion, dynamic contrast enhanced MR perfusion, kita bisa membedakan mengarah ke meningioma dan schwannoma itu beda. Schwannoma itu adalah benign tumor. Yang benign, seringkali schwannoma itu hanya menunjukkan time intensity curve-nya tipe 2. Beda dengan meningium. Meningium itu memang jenis neoplasma. Meskipun dia grade 1, dia menunjukkan tipe 3. Nah, nanti kita belajar DCE perfusionnya ya. Sudah pernah nyoba DCE-nya? Belum ya? Belum. Jadi kalau kita punya MRI, otomatis kita harus bisa menggunakan semua software yang ada di MRI-nya. Karena kalau tidak, kita hanya mengerjakan T1, T2, T2 flare kemudian kontras, diagnosisnya kita pasti banyak yang miss. Karena memang mesin MRI itu diciptakan dengan berbagai macam software, itu berdasarkan research, software ini berguna untuk menambahkan
ketepatan diagnosis kita. Makanya ini dipakai. Nah, ini mengarah ke meningioma ya. Ini hanya menggunakan konvensional MRI. Ini kita lihat lagi. Laki-laki 50 tahun juga ini right trigeminal neuralgia. Banyak orang trigeminal neuralgia. Tidak harus ada neurovascular kontak. Nah, kita lihat. Ini right. Ada sesuatu, ini T1. T1. Pokoknya saya tidak lihat ini nervus trigeminus yang normal di kiri. Yang ini nervus trigeminusnya kelihatan? Tidak kelihatan. Ada sesuatu di sisi sebelah kanan ini. Kalau kita lihat. Lebih tebal sedikit warnanya tapi juga tetap masih hipointens ya. Seperti di sisi kiri. Apa ini hipointens ini isinya? Liquor. Ini daerah sisterna ya. Liquor. Sisterna prepotin. Nah, kita lihat lagi pada T2. Ini masih kelihatan nervus trigeminus yang normal, yang ini tidak kelihatan, tapi dia putih, lebih putih jadinya. Apa ini? T1-nya hitam, T2-nya putih. T1 hitam, ya toh? T2 putih. Apa itu? Cairan. Nah, apakah pasti T1 hitam, T2 putih itu cairan? Nah, kita lihat. Kalau cairan berarti kalau kamu hanya punya T1 dan T2, kita langsung mengatakan ini suatu arachnoid cyst, ya kan? Nah, kita lihat sekarang. Dengan kontras, biasanya kan seneng kok ngerjakan T1, T2, T1 kontras. Itu yang paling umum. Dari dulu kita belajar MRI hanya taunya itu, ya. Nah, dengan kontras dia enhance enggak? Tidak ada kontras enhancement. Persis arachnoid cyst, ya. Nah, tapi sekarang kita lihat DWI ya, kita kan sudah punya DWI yang bagus ya. Loh, lah kok DWI-nya restricted diffusion? Kalau ini cairan, gimana cairan tuh? Liquor ini unrestricted. Ya, karena cairan itu enak H2O berdifusi dengan bebas di dalam cairan yang banyak ya. Jadi unrestricted diffusion. Loh, ternyata lesi ini loh kok restricted diffusion padahal tidak kontras enhanced, mirip arachnoid cyst. Ini arachnoid cyst. Tapi restricted diffusion. Nah, apa itu? Ini juga, ini high T2. Ini 3D cube T2 high resolution. Ini juga membuat berbeda gambarnya. Kenapa? Karena hanya fluid yang benar-benar fluid. Dia tuh menunjukkan putih yang benar-benar fluid. Tapi kalau itu bukan fluid, dia berbeda juga. Ini beda kan sekarang kelihatan? Nah, kalau kita kerjakan ini ya. Tapi kalau tidak dikerjakan, kita harus punya ini. DWI. Jadi apa ini? Ini adalah epidermoid cyst, epidermoid tumor. Nah, ini ya. Jadi hati-hati ya. Nah, jadi nanti kalau di CT scan itu susah bedakan juga ya. Pasti mintanya MRI karena tempatnya itu di CT scan enggak bisa kelihatan. Itu masalahnya ya. Samar-samar, betul enggak itu kelainan. Nah, itu enggak kelihatan ya. Nah, terus kemudian kita dimintakan MRI. Jadi pegang MRI itu jauh lebih was-was daripada pegang CT scan. Apalagi kalau kita punya CT dan MRI. Makanya MRI itu kalau baca MRI harus dibayar mahal sebetulnya ya. Kenapa? Kalau kita punya alat CT dan MRI, kemudian CT-nya tidak bisa mengeluarkan diagnosis, oh nggak apa-apa nanti dilanjutkan MRI. Wah gitu pikirannya kan gitu kan. Begitu keluar MRI, waduh saya juga tidak tahu diagnosisnya apa. Wah itu ya susah ya. Nah, jadi kalau sudah pegang MRI, apalagi orangnya sudah datang bawa CT scan, terus kemudian di MRI, waduh, ini MRI ini harus betul diagnosisnya, harus keluar diagnosisnya apa, nah, itu ya. Tapi nanti kita pelajarin, kalau kita punya CT dan MRI, banyak orang datang bawa CT scan-nya, kemudian dia di MRI kita keluar diagnosis, kemudian kita retrospektif melihat CT-nya. Sebetulnya CT-nya itu ada kelainannya. Seharusnya CT scan itu sudah bisa diagnosis, tapi pada saat itu tidak diagnosis yang benar, salah diagnosisnya. Nah itu bisa tahu kita ya. Tapi ya belajarnya makanya butuh experience. Ya memang experience itu mahal ya. Jadi kadang-kadang pasiennya itu juga sampai salah diagnosis, itu bisa terjadi. Tapi kalau bisa kita dari awal kita diagnosis yang benar, jangan sampai salah ya. Jadi memang belajar dulu ilmunya, baru kita mengerjakan pasiennya. Kalau kita tahu Dr. Tan Xiaoquan yang di Bandung, itu dia sebelum punya alat MRI, dia sudah tahu hafal semua fisika MRI. Dia sudah tahu bagaimana caranya mendiagnosis MRI.
belajar setiap hari tentang MRI. Begitu MRI-nya datang tuh sudah tahu semua dia diagnosisnya. Tuh ya. Dokter Tan, saya belajar banyak dari Dokter Tan juga, bagus Dokter Tan tuh orangnya ya. Nah, sekarang kita lihat peran dari konvensional MRI itu sampai di mana? Dia tergantung lokasi satu. Dia ukuran tumor harus tahu, bagaimana perifocal edemanya, bagaimana tisu karakterisasinya, ada kalsifikasi atau ada perdarahan, ada fat tissue dan sebagainya. Itu dari sequence yang kita buat. Kita harus sudah tahu bentuk tisu karakterisasi dari jaringan lesi tersebut. Apakah ada intratumoral hemorrhage dan bagaimana pola kontras enhancement-nya kalau dikontras. Nah, kita lihat pasien ini. Kalau kita lihat ini tumor ini lokasinya di mana? Ini MRI. Lokasinya ada di mana dia? Di intraaksial atau di ekstraaksial? Ekstraaksial. Taunya dari mana? Kita melihat liquornya terdesak. Ya kan? Jadi ada cerebrospinal fluid cleft. Itu tanda-tanda. Satu. Kemudian tumor ini cerebrospinal fluid dia terjebak di antara tumor dan gray matter. Nih. Nah, kita harus tahu pada T2 ciri khasnya white matter itu namanya white ya. Tapi kalau di T2 dia gimana warnanya? T2 gray. White matter itu warnanya gray, abu-abu ya. Tapi yang gray matter itu warnanya putih. Nah, nanti kapan-kapan lihat ya, jadi sequence waktu jalan keluar T1, T2 itu perhatikan. Ini kok modelnya ini yang namanya white matter itu kalau di T1 itu benar-benar white matter white. Gray matternya gray. Kalau di T2 white matter itu gray, tapi gray matter itu white. Nah, ini bedanya di situ. Nah, kita bisa lihat bahwa ini adalah gray matter yang terjebak. Jadi ini liquornya terjebak di antara tumor dan gray matter. Jadi ini pasti ini adalah tumor ekstraaksial. Kita lihat pembuluh darah ini. Kelihatan? Full-void. Nah, ini pembuluh darahnya. Pembuluh darah kita yang normal itu berjalan di mana sih kalau di intrakranial kita? Nah, coba kita bayangkan anatominya. Pembuluh darah besar kita yang tadi sirkulus wilisi gede itu ada di mana kalau di dalam intrakranial kita? Dia berada di arachnoid space. Nah, karena dia berada di arachnoid space, kalau ada tumor ekstraaksial, maka pembuluh darah yang di arachnoid space itu dia terdesak oleh tumor tersebut ya, sehingga kita bisa melihat gambaran pembuluh darah besar ini. Ini ciri khasnya tumor-tumor ekstraaksial. Nih kita bisa lihat ya, pembuluh darah besar semua terdesak di luar. Nih. Nah, yang dikatakan dengan ekstraaksial itu apa sih? Ini intraaksial di dalam brain parenchyma. Ini juga di korteks tapi masih di brain parenchyma, ini intraaksial. Di dalam ventricle itu namanya ekstraaksial. Jadi kalau ada tumor plexus choroideus itu adalah ekstraaksial. Tumor-tumor di antara brain dan dura mater itu adalah ekstraaksial. Kenapa kita harus tahu itu? Tumor di intrasellular hipofise itu ekstraaksial atau intraaksial? Ekstraaksial. Tumor di daerah suprasellular itu intra atau ekstra? Ekstraaksial. Tumor di pineal body itu intra atau ekstra? Ekstraaksial. Kenapa kita harus tahu itu? Karena nanti berhubungan dengan kontras enhancement. Ya, kita lihat ya. Ini tanda-tanda seperti yang tadi saya sebutkan. Karakterisasi ini saya rasa sudah tahu semua. Jadi kita harus lihat well defined border atau tidak. Kemudian tumornya ini tumbuhnya terbatas, mempunyai batas yang tegas atau infiltratif untuk membedakan ini golongan astrositoma atau jenis yang lainnya atau ini metastasis. Kemudian tisu karakterisasinya ada kalsifikasi, fat, cystic, necrosis dan sebagainya. Kemudian bagaimana dengan jaringan di sekitarnya? Apakah tumor ini ekstensi ke jaringan sekitarnya atau dia menyebabkan kerusakan dari tulang atau ada hiperostosis? Apakah dia menyebabkan mass effect sehingga timbul perifocal edema yang luas? Kemudian ini kalsifikasi. Jadi kalau ada tumor dengan kalsifikasi itu lebih baik, gampang untuk diagnosis. Kalau tumor-tumor itu pada
intraaksial ada klasifikasi, nomor 1 mikirnya oligodendroglioma. Kalau ekstraaksial dan ada klasifikasi, nomor 1 mikirnya craniopharyngioma. Itu aja ya, yang lain enggak usah diingat-ingat. Nah, sekarang kita lihat sedikit tentang kita mengevaluasi tumor pada konvensional MRI. Kalau kita melihat sequence T1, T2, T2 flare, SWI dan sebagainya. Nah, kita lihat. T1 rata-rata hampir semua lesi itu isointens atau slight hypointens. Coba kalau kita lihat asositoma itu T1-nya kan hipo, T2-nya hiper, ya kan? Nah, rata-rata lesi-lesi infak itu juga hipo T1, hiper pada T2. Rata-rata seperti itu. Nah, yang kita perlu ketahui, kalau ada pada T1 itu sudah hyperintens. Nah, ini paling gampang. Jadi kalau kita melihat pada T1 itu sudah kelihatan ada sesuatu yang hyperintens. Nah, ini tidak biasa. Nah, kita harus mikir, apa yang bisa pada T1 hyperintens? Yuk, disebutkan 1. Nah, belum tentu tumor, maksudnya benda apa yang bisa hyperintens di T1? Fat, perdarahan yang fasenya misalnya early subakut, late subakut itu di T1 hyperintens. Kemudian kita lihat lagi misalnya lesi-lesi yang mengandung bahan-bahan protein. Itu dia juga pada T1 hyperintens. Nah, jadi kalau kita melihat pada T1 sudah hyperintens itu gampang kita evaluasinya. Oh, saya mikir ini nih. Sekarang saya lihat T2-nya. T2 dia pada dasarnya adalah suatu water imaging. Sehingga hampir semua lesi yang pada T2 itu rata-rata hyperintens di T2. Nah, sekarang kalau di T2 itu tidak hyperintens, nah itu yang sesuatu yang spesifik. Kalau pada T2 dia tidak hyperintens, pada T2 tuh hipointens. Nah, itu bisa terjadi pada apa ini? Paramagnetic stage dari perdarahan. Apa itu? Misalnya pada darah yang fasenya hiperakut. Sudah hafal enggak intrakranial hemorrhage pada MRI? Mulai dari hiperakut sampai kronik. Nah, pada hiperakut, darah itu pada T1 isointens, pada T2 hiperintens. Pada fase akut, dia pada T1 itu hipointens, pada T2 juga hipointens. Nah, itu darah yang fase akut itu hipo. Kemudian pada darah yang fase early subakut itu juga hipointens pada T2. Pada darah yang fasenya kronik itu pada T2 juga hipointens. Nanti kita lihat juga perdarahan ya. Nah, kemudian kalau protein gimana? Protein itu pada T1 hyperintens, pada T2 juga hipointens. Diingat-ingat ini sepintas dulu ya. Jadi nanti ini dilihat lagi ya. Nanti di rumah dibaca-baca lagi. Kalau ada kasus cocokkan lagi. Kelainan dengan vascular flow void itu pada T1 maupun T2 hipo. Musin itu pada T2 hipointens. Nah, sekarang DWI ini menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan difusi dari H2O. Kalau terjadi gangguan difusi itu namanya restricted diffusion. Pada DWI dilambangkan dengan warna yang hyperintens. Nah, ini harus dibuktikan nanti dengan edisinya. Apakah edisi mapnya dia memang betul dia restricted diffusion. Seperti tadi yang saya sebutkan ya. Dan bagaimana dengan eksponensial edisinya. Itu perlu ya. Kemudian gradien echo dan SWI. Dia itu mempunyai sensitivitas yang tinggi terhadap magnetic susceptibility. Jadi kalau ada darah dengan blood product yang menunjukkan hipointens pada gradien echo, dia juga hipointens di SWI. Darah itu mulai kapan sih kita bisa melihat hitam di gradien echo dan SWI? Nah, ini sepintas. Jadi biasanya kita selalu terpikirkan, terfokus di otak kita bahwa darah kronik itu hipointens di gradien echo dan SWI, ya kan? Nah, selalu mikirnya dari dulu itu, hemosiderin ferritin itu dia hipointens di gradien echo dan SWI. Padahal sebetulnya darah itu sudah hipointens pada mulai fase
akut. Nah, akut itu dia sudah keluar deoksihemoglobin, dia sudah hipo ya. Nah, dari darah pada fase akut dia itu juga sudah mulai hipo, kecuali hiperakut. Kalau hiperakut dia masih hiperintens, itu darah ya ciri khasnya. Kemudian MR angiografi. Nah, bedanya gradien eko dengan SWI apa? SWI bisa melihat vena, gradien eko tidak bisa lihat. Gradien eko nanti kita lihat kalau ada pasien, kita lihat ada gradien ekonya, kita lihat venanya itu tidak akan kelihatan, pinggir-pinggirnya itu polos, tidak ada garis-garis vena-vena itu tidak ada ya. Tapi kalau di SWI itu ada. MR angiografi yang paling mudah dikerjakan adalah type of flat. Ini bisa mencakup mulai dari intrakranial sampai cervical part. Ini bagusnya MRI, makanya MRI itu bagus dipakai untuk check up. Banyak pasien yang check up sekarang MRI dan MR angiografi. Karena tidak membutuhkan kontras media, tidak ada radiasi, tidak perlu disuntik-suntik. Orangnya cukup tidur saja, kita bisa melihat gambar kepalanya, brainnya, dan sekalian melihat vaskulernya. Itu banyak dijual sekarang ya, terutama yang di rumah sakit swasta. Itu untuk medical check up, MRI dan MRA. Tapi kalau CT tidak bisa. CT harus indikasi dari dokter. Tidak bisa dia datang sendiri saya minta di CT angiografi. Tidak boleh ya. Karena itu ada radiasinya besar dan membutuhkan kontras media. Jadi nggak bisa. Jadi harus ada surat dari klinisi yang meminta untuk CT scan dan CT angiografi. Ini T1 hyperintens, ini bagus ya. Penting sekali diingat karena sesuatu yang banyak mengandung fat pada perdarahan yang early subakut, late subakut dan lesi-lesi yang banyak mengandung protein, dia akan menunjukkan hyperintens pada T1. Jadi T1 itu jangan dilupakan ya, kalau sudah biasa lihat sequence banyak, kadang-kadang itu saya lihat tidak dilihat-lihat T1-nya. Terus nanti apalagi PPDS sering ya, dia datang, dokter ini pasiennya dengan kontras, ada kontras enhancement. Oh iya bener T1-nya gimana? Oh iya dok belum dilihat, ternyata T1-nya sama dok, sama-sama putihnya dengan T1 plus kontras. Nah berarti ini bukan kontras enhancement. Nah kita harus evaluasi betul-betul ya. Jadi T1 jangan dilupakan, dilihat juga ya. Itu hipointens seperti tadi ya. Jangan lupa dia yang mengandung paramagnetic stage, kecuali hiperakut blood, itu di titu dia hipo. Bisa ya. Kemudian kalsifikasi, fibrosation. Kemudian high cellular tumor, tumor-tumor yang high cellular seperti tadi, titunya slight hypointens. Vascular flow void juga, musin juga pada titunya hypointens. Darah ini paling penting ya, kita harus tahu ya. Darah pada fase hiperakut dia oksihemoglobin dan darah pada fase late subakut dia banyak extracellular methemoglobin. Dia pada titu tuh hiper ya, dia tidak hipo. Sedangkan selainnya yang early subakut, kemudian darah yang kronik, darah yang akut, dia pada titu hipointens. Ini kontras enhancement, ini juga kita harus ngerti penerapan, ini berhubungan dengan intra-ekstraksial tadi ya, yang kita harus tahu persis ini ekstra atau intra. Pada dasarnya otak kita itu mempunyai triple layer blood-brain barrier. Jadi kontras itu tidak bisa keluar dari pembuluh darah dan masuk ke dalam jaringan otak. Makanya kalau kita kerjakan T1 plus kontras biasa dan manusianya normal, itu brain parenchyma itu tidak kontras enhance ya. Tuh. Kemudian kalau ada tumor makin malignan, maka dia akan merusak blood brain barrier sehingga kontras itu bisa keluar dari pembuluh darah dan menuju ke jaringan tumor tersebut. Jadi tumornya itu bisa kontras enhancement. Jadi kalau kita dasarnya adalah gambaran kontras enhance, artinya apa? Kalau dia makin kontras enhance berarti makin malignan. Tapi itu hanya berlaku untuk tumor-tumor intraaksial. Hipofise, adenoma hipofise itu enhance kuat banget toh? Kuat sekali. Meningioma, enhance-nya kuat sekali. Tidak berarti kalau dia enhance kuat, bahwa berarti dia ganas. Tidak ya. Akustik schwannoma, dia juga enhance kuat. Tapi dia ekstraaksial. Tidak ada hubungan dengan blood-brain barrier. Sehingga dia kontras enhancement yang kuat
tidak berarti bahwa dia ganas. Nah, itu hati-hati ya. Jadi kita melihat kontras enhance itu ada artinya ya. Jadi kalau kita lihat makroadenoma hipofise, nah enhance kuat bagus, putih sekali, heterogenus enhance kadang-kadang. Sampai ada beberapa yang ada nekrotik areanya, tapi dia tidak ganas ya. Meningioma dia kuat sekali enhance-nya, tapi dia biasanya meningioma itu tipenya adalah WHO grade 1 yang banyak ya, hampir 80-85% meningioma itu adalah WHO grade 1 termasuk typical meningiom, bukan malignant meningiom. Malignant meningiom itu hanya kecil, hanya sekitar 1,5 sampai 3% ya. Atypical meningiom hanya sekitar 10%. Jadi tidak banyak ya. Tumor plexus choroideus, di dalam plexus choroideus tumornya enhance ya. Jadi tapi dia tidak malignan. Pineal body tumor dia juga enhance kuat. Tidak berarti kalau dia kuat enhance kemudian kita katakan dia malignan, belum tentu ya. Karena dia adalah tumor-tumor ekstraaksial, tidak berlaku. Nah, sekarang juga perlu kita ketahui bahwa ada lesi-lesi yang bukan tumor itu juga menunjukkan kontras enhance. Misalnya pada infark yang late subakut atau infark yang early subakut di mana sudah terjadi luxury perfusion. Kita bisa melihat giral contrast enhancement, tapi itu bukan tumor ya. Nah, itu hati-hati. Oke, kita lihat satu pasien laki-laki 50 tahun dengan right hemiparese. Berarti kelainannya kita harapkan di sisi sebelah kiri. Ini CT scan-nya pasiennya. CT scan ini dikirim dari daerah, katanya diagnosanya kemungkinan besar suatu glioblastoma di daerah talamus kiri. Nih. Dari CT scan kita bisa diagnosis kira-kira apa? Perifocal edemanya kok tidak terlalu ya, tidak kelihatan. Cuma bulging dari talamus. Oke, dimintakan MRI, katanya diagnosis glioblastoma. MRI kita lihat, DWI gimana? Ini dia restricted tapi tepinya hipo sekali. Ini dia restricted, ini edisinya menurun. Ini gradient echo. Nah, bedanya apa gradient echo dengan SWI tadi? Kita tidak bisa lihat vena-vena di sini ya. Beda dengan SWI tadi hitam-hitam. Nah, ini kita lihat ini apa ini? Ini pasti darah hemosiderin, ya kan? Nah, kita lihat atau kemungkinan bukan hemosiderin berarti masih ada darah-darah yang mengandung deoksihemoglobin atau intracellular methemoglobin, semua itu bisa hitam seperti ini ya. Nah, dari sini kita sudah tahu kalau ini mengarah ke darah. Nah, sekarang cara melihat darah, melihat umur darah itu dari T1 dan T2. T1 hyperintens. Nah, enggak biasa, enggak ada glioblastoma yang hyperintens di T1. Glioblastoma itu warnanya apa di T1? Hipo ya, atau slight hypointens. Ini T1 hyperintens, T2 hyperintens. Nah, gambaran ini adalah gambaran khas late subacute intracerebral hemorrhage. Jadi dari sini kita tahu bahwa ini adalah perdarahan. Kenapa kok CT scan-nya seperti ini? Orang ini tidak punya screening. Pada saat dia akut, dia tidak pernah ke dokter. Ya, dia dipikir, oh dia sakit nanti siapa tahu sembuh. Ditunggu-tunggu ya. Sudah 10 hari baru dia datang ke dokter. Kemudian di CT scan. Gambarnya seperti ini. Kenapa kok seperti ini? Karena CT scan melihat darah itu adalah berdasarkan densitas Hounsfield unit. Berapa densitas Hounsfield unitnya? Pada fase subakut darah itu sudah diserap dan kita tahu darah itu diserap mulai dari daerah sentral, ya kan, di CT scan. Nah, jadi pada fase subakut darah itu densitasnya sudah turun mendekati jaringan otak yang normal. Tinggal pinggirnya yang belum diserap warnanya masih seperti darah. Nah, jadi dia dianggap ini seperti tumor. Jadi memang CT scan itu gampang melihat darah ya. Tapi ingat-ingat itu adalah darah yang fasenya akut yang bagus. Kalau darah pada fase subakut di CT scan tidak bagus untuk dilihat. Karena kita susah mendiagnosisnya ini darah atau ini tumor. MRI tidak berarti bahwa MRI itu sulit melihat darah. Ya sulit untuk mendiagnosisnya. Tapi MRI itu sangat spesifik. Karena
dia bisa menentukan usia perdarahan. Itu keunggulan MRI. Cuma dia butuh orang yang bisa membaca dengan benar. Nah itu yang hati-hati ya, karena tidak bisa dibaca oleh semua orang. Dokter umum di ruang emergency tidak bisa membaca MRI ya, harus radiolognya yang membacakan. Makanya kita tidak pernah mengajarkan pada dokter umum untuk mengerti perdarahan pada MRI. Tidak diindikasikan pemeriksaan pada kasus stroke emergency itu dengan MRI, tapi CT scan. Jadi tujuannya apa CT scan sebetulnya? Untuk exclude perdarahan. Bukan untuk diagnosis infak sebetulnya. Diagnosis infak di CT itu pada akut dan hiperakut sulit. Makanya kita berusaha menegakkan diagnosa hiperakut dan akut stroke infarction supaya memenuhi time window pada stroke infarct supaya bisa di intravenous thrombolysis, maka kita butuh dengan aspek scoring itu kita belajar untuk melihat di CT scan ya. Tidak di MRI ya. Tapi kalau kita lihat rumah sakit swasta yang stroke center mereka lebih cepat ya. Jadi CT scan begitu lihat tidak ada darah, biasanya pasien itu langsung masuk di MRI, di DWI, kemudian T2 flare langsung MRI angiografi. Jadi cepat sekali dia lihat, oh ini stenosisnya di sini, langsung intravenous thrombolysis atau trombektomi. Itu. Ini perdarahan ya. Dan khasnya kalau dikerjakan MRI angiografi, kalau kita lihat-lihat semua pasien perdarahan pasti kita akan melihat darahnya nih di MRI angiografi. Nah, nanti kapan-kapan coba ya kalau ada pasien perdarahan. Kalau tumor itu tidak akan kelihatan di MRI angiografi. Ya. Jadi ini adalah late subakut ICH. Nah, sekarang kita lihat lagi. Laki-laki 52 tahun dengan nyeri kepala dan right hemiparese. Berarti kita curiga kemungkinan kelainan di sebelah kiri. Nah, ini kita lihat. Ini T1. Ini T2. Kita belajar. T1 hypointense. Oh ya, biasa-biasa saja ya. T2 hypointense tidak biasa. Di rata-rata sesuatu di T2 itu hiper. Nah, kalau kita lihat hipo seperti ini kemungkinan apa ini? Yang bisa hipo seperti itu. Nah, ini kalau proteinaceous content tidak cocok karena T1-nya tidak hiper. Kalau di T1 hiper, T2-nya hipo, mungkin isi bahan protein. Yang cocok ini adalah darah. Kalau ini tumor tidak cocok juga karena tumornya apa? Kalau tumor rata-rata kalau intraksial T1-nya itu hipo, T2-nya hiper. Ini T2-nya hipo. Ada perifocal edemanya, ini perifocal edem. Berarti ini pasti isinya darah, ya. Darah apa? Yang pada T1-nya hipo atau iso, pada T2-nya hipo. Berarti darah yang fasenya akut. Akut intracerebral hemorrhage. Nah, ini gradien eko kita lihat, ini darah. Ini bukan hemosiderin, ini bukan darah kronik ya. Karena kita menilai darah itu usianya dari T1 dan T2, bukan dari gradien eko atau SWI, bukan. Nah, kita lihat kalau mau tidak percaya, buktikan dengan CT scan. Nah, gampang kalau CT scan lihat ini pasti darah ya. CT scan gampang melihatnya. MRI tidak mudah, kita harus tahu ini. Ini darah yang fase akut. Mudah kan? Tidak sulit ya. Nah, tapi harus melihat sequence-nya itu harus dipelajarin baik-baik. Sekarang kita lihat lagi, laki-laki 40 tahun dengan chronic headache dan seizure dan kejang. Lihat, ini CT scan-nya. Kita lihat sesuatu lesi yang sudah hyperdense pada pre-kontras. Kalau dikatakan ini intracerebral hemorrhage kok ya enggak sesuai. Enggak seperti ini gambarannya ya, kurang putih ya kan. Tapi ini putih seperti mengandung darah. Setuju saya ya. Ini T1, T2. Di T1 dia juga sudah ada putih-putihnya. Di T2 dia putih tapi ada hitamnya. Nah, pokoknya hitam di T2 ini harus diperhatikan baik-baik ya. Ada sesuatu pasti ya. Nah, ini tumor atau lesi lain bukan tumor tapi ada perdarahan. Ini ada perdarahan. Fasenya adalah fase di sini hyperintens pada T1, hyperintens pada T2. Itu adalah late subakut. Tapi ini dia ada bagian yang hipointens di T2. Jadi artinya darahnya usianya sudah berbeda-beda ya. Ada
fase yang sudah early subakut. Nah, ini T2 flare. Nih. Apa ini kira-kira? Ini gradien ekonya. Nah, apa ini? Kalau lihat gambar seperti ini, lebih khas lagi. Apa ini? Pernah tahu? Cavernous angioma. Ini adalah cavernous angioma dengan usia perdarahan. Di dalamnya ini bintik-bintik perdarahan dengan usia yang berbeda-beda. Yang bentuknya seperti popcorn, back of popcorn appearance. Dengan rim yang hemosidrin. Jadi back of popcorn itu adalah bintik-bintik perdarahan di dalam ini yang usianya berbeda-beda. Kemudian backnya itu adalah rim hemosidrin ini. Ini adalah cavernous angioma, tapi cavernous angioma ini sedang mengalami perdarahan. Jadi kalau dia tidak lagi perdarahan, itu biasanya gambarnya bagus, ya, bulat hitam putih, kemudian ada rimnya bagus. Tapi kalau dia lagi perdarahan, ini seperti ini. Makanya pasiennya itu datang dengan dia sering nyeri kepala, dan kali ini dia kejang. Nah, karena ada perdarahan. Cavernous angioma itu biasanya dia perdarahan, nggak banyak-banyak banget, kemudian diserap, dia sembuh. Suatu saat dia timbul lagi seperti itu, perdarahan lagi, kemudian dia sembuh lagi. Ini cavernous angioma. Ini bukan tumor dengan intratumoral hemorrhage. Ini cavernous angioma. Oke, sekarang saya berhenti dulu. Akan dilanjutkan ini oleh GI ya. Oke. Mungkin masih ada sempat waktu untuk tanya jawab beberapa pertanyaan, dokter. Satu Silakan. atau dua pertanyaan boleh. Mungkin ada peserta yang mau